Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Anak Manja Memiliki Hikmat dan Kebijaksanaan. Anak manja memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Siapa ya yang anak manja tapi memiliki hikmat dan kebijaksanaan? Ini kita akan bahas saudara sekalian. Kejadian pasal 37 ayat 3. Nanti saya akan bacakan buat kita semua. Bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, saudara langsung subscribe. Langsung tekan tombol lonceng notifikasinya. Tidak usah ragu-ragu, subscribe itu gratis. Bagi saudara yang sudah mengikuti pembelajaran firman Tuhan melalui channel saya ini, saya mengucapkan terima kasih. Saya percaya dan berdoa agar saudara terus bertumbuh dan diberikan kekuatan kesehatan agar menjadi serupa dengan Kristus. Anak manja memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Kejadian 37 ayat 3. Israel, Yakub maksudnya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Yusuf itu anak ke-11. Jadi ada 10 anak yang lain. Bahkan ada Benyamin. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Nah, kalau saudara perhatikan di sini kalimatnya mengatakan begini. Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya dikarenakan apa? Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Jadi yang menyebabkan Yakub mengasihi Yusuf lebih daripada anaknya yang lain itu karena Yusuf itu lahir di masa tua Yakub. Ya memang catatan mengatakan bahwa ketika Yusuf dilahirkan dari istri Yakub yang namanya Rahel, istri yang dikasihinya, itu usia Yakub 91 tahun. Tapi kalau dikatakan penyebab Yakub mengasihi Yusuf karena lahir di masa tuanya, Benyamin lebih tua lagi karena Benyamin adik daripada Yusuf. Ya, apakah benar demikian? Yakub lebih mengasihi Yusuf sehingga dibuatkan jubah yang maha indah bagi dia. Ini kita akan jawab saudara sekalian. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, Kejadian 37 ayat 3. Yakub lebih sayang kepada Yusuf dari semua anaknya yang lain. Karena Yusuf dilahirkan ketika ayahnya sudah tua. Jelas kalimatnya ya. Pada suatu hari dibuatnya untuk Yusuf sebuah jubah yang sangat bagus. Jadi jubah itu maha indah itu dikatakan sangat bagus. Berarti jubah tidak sembarang jubah, saudara ya. Tapi apakah benar Yusuf ini dimanja sehingga dibuatkan jubah maha indah? Ya, dia lebih dikasih, lebih disayang daripada kakak-kakaknya. Ada satu tafsiran dari buku yang namanya Targum. Targum itu adalah kitab perjanjian lama dalam bahasa Aram di abad awal. Nah, itu mengatakan bahwa sebenarnya bukan karena Yusuf lahir di masa tua Yakub, karena itu nggak lazim, nggak biasa. Kalau menyebabkan Yakub lebih sayang kepada Yusuf, ya memang Rahel itu ibu dari Yusuf yang sangat dikasihi. Ya. Tapi menurut Rabi yang ditulis dalam kitab Targum itu mengatakan ada sesuatu yang lain. Ya. Apa yang dilakukan Yakub sesungguhnya adalah tindakan profetik, tindakan nubuatan. Ya. Jadi tidak benar kalau Yusuf itu anak manja. Nah, kalau kita lihat pengalamannya, perjalanan hidupnya, ya, ternyata Yusuf itu bukan anak yang manja. Itu nanti terbukti ketika dia di negeri orang karena dia dijual oleh kakak-kakaknya. Ya, dia bisa survive. Ya, di negeri asing dia bisa survive, bahkan bisa menjadi pejabat tinggi atau menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Jadi kalau dia seorang yang manja, tidak mungkin. Jadi menurut para rabi yang dicatat di buku Targum, Yusuf ini punya kelebihan. Dia orang yang bijaksana. Nah, kalau dilihat bahasa aslinya, ya dikatakan he was the son of old age. Nah, itu dari satu kata yang bahasa Ibrani yaitu ben sakun. Ben itu anak, sakun itu umur, usia tua. Ya, jadi anak usia tua. Jadi ada yang mengatakan anak ini walaupun umurnya pada waktu itu dicatat di sini 17, tapi punya pengalaman, punya pengetahuan, punya kebijaksanaan seperti orang tua, orang dewasa. Dan itu dimungkinkan saudara sekalian. Kalau orang itu takut akan Tuhan, meskipun dia muda, dia punya hikmat, dia punya kedewasaan lebih daripada yang lain, lebih daripada kakak-kakaknya yang memang usianya lebih tua. Misalnya di Mazmur 119 ayat 97 sampai 100 dikatakan begini, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 99, Mazmur 119, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat terakhir, ayat 100. Nah, ini
cocok untuk Yusuf. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi Yusuf ini bukan anak yang manja, dia anak yang memang takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat perjalanan pengalaman Yusuf ketika digoda di rumah Tante Po, dia tidak ikut godaan itu. Padahal sebagai orang muda, punya nafsu muda, tapi dia bisa menolak godaan itu. Itu terbukti bahwa dia takut Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa meskipun dia di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Jadi Yusuf ini seorang yang takut Tuhan, sehingga Tuhan meninggikan dia. Itu dicatat di Kejadian 42 ayat 18. Ini ketika Yusuf ketemu kakak-kakaknya, kemudian dia menyatakan dirinya, dibilang begini, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka itu kakak-kakaknya, buatlah begini, maka kamu akan hidup. Aku takut akan Allah. Kalau terjemahan Alkitab yang terbuka dan jelas mengatakan begini, setelah 3 hari Yusuf berkata kepada mereka, lakukanlah ini dan kalian akan hidup sebab aku ini takut akan Allah. Jadi jelas Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang menjauhi kejahatan, sehingga dia diberikan hikmat, sehingga Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Bahkan kalau kita baca, Yusuf itu mengampuni kakak-kakaknya yang sudah membuli, menjolimi, bahkan hendak membunuh dia. Dia bisa mengampuni. Ini seorang yang berhikmat. Dan Tuhan meninggikan dia menjadi mangku bumi, menjadi gubernur orang kedua ya di Mesir. Dan itu dicatat di Kejadian 42 ayat 6. Terjemahan sederhana Indonesia mengatakan begini, pada waktu itu Yusuf adalah pejabat tertinggi. Perhatikan, pejabat tertinggi di Mesir. Dan dialah yang berkuasa untuk menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri. Karena itu kakak-kakak Yusuf datang dan bersujud untuk menghormatinya. Jadi saudara sekalian benar bahwa Yusuf ini seorang yang bijaksana. Dan tindakan Yakub memberikan jubah maha indah menunjukkan bahwa Yusuf suatu kali kelak menjadi pemimpin, pejabat tertinggi. Dan itu terbukti saudara sekalian. Apa yang dilakukan oleh Yakub, tindakan profetiknya terbukti. Yusuf menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Nah, ini luar biasa saudara sekalian. Jadi ketika orang takut Tuhan, dia diberikan hikmat. Nah, di Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi ketika seseorang takut akan Tuhan, Tuhan berikan dia hikmat, sehingga dia bisa menjadi pemimpin, meskipun di negeri orang. Biar kita hidup takut akan Tuhan, sehingga kita pun dimuliakan ya, bersama-sama dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.